dan sel ovum ya sampai dia terjadi kehamilan, dan kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih proses perkembangan janin di dalam rahim ya, atau di dalam kandungan ibu begitu ya. Jadi topik kita ini lumayan, sebetulnya topik yang lumayan menarik ya. Jadi minta tolong cermati baik-baik gitu. Nah kemudian ini sub LO ya. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur eksternal sistem reproduksi perempuan. Yang kedua, mendeskripsikan struktur internal sistem reproduksi perempuan. Kemudian mendeskripsikan struktur pelvis. Kemudian mendeskripsikan siklus menstruasi. Dan yang terakhir, mendeskripsikan proses konsepsi sampai dengan perkembangan janin ya. Untuk poin ke 1, 2, 3 itu nanti kita mungkin sistemnya mereview kembali ya, karena saya yakin kalian sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah IDK ya. Jadi sudah pernah terpapar. Nanti juga ada gambar-gambar yang harus kita perlihatkan ya untuk alat reproduksi perempuan gitu, karena di sini kita fokusnya untuk perempuan ya, jadi tidak ada sistem reproduksi laki-laki ya, fokus untuk perempuan saja gitu. Oke, baik, sekarang kita langsung saja memulai tentang struktur sistem reproduksi pada perempuan ya. Mungkin masih ingat ya, bagian dari sistem reproduksi perempuan itu ada, kita bagi menjadi 2 struktur ya, yaitu struktur eksternal dan juga struktur internal. Nah, jika struktur eksternal artinya struktur yang bisa terlihat dari luar ya, bagian organ reproduksi wanita yang tampak dari luar ya. Nah, ini disebut sebagai vulva. Jadi mungkin sering salah pengertian ya, bahwa organ perempuan yang tampak dari luar disebut sebagai vagina. Ya, padahal vagina itu ternyata merupakan bagian dari struktur internal yang tidak tampak dari luar. Nah, kalau yang tampak dari luar disebut sebagai vulva ya. Nah, kemudian vulva ini terdiri dari mons pubis, klitoris, vestibulum, kemudian ada labia mayor, labia minor, kemudian ada himen ya atau selap udara. Kemudian bagian luar ya juga ada 2 lubang ya. Kalau perempuan itu memiliki 2 lubang kemaluan. Yang pertama itu OUE atau orificium uretra externa ya, jadi lubang pipis di situ. Kemudian OVE orificium vagina externa, atau kalau di keperawatan maternitas kita biasa menyebutnya introitus vagina. Nah, kemudian untuk struktur internal dibagi menjadi 2 ya. Jadi secara organ itu antara ovarium dan reproduktif tract ya. Ovarium itu tersendiri, kemudian dihubungkan dengan reproduktif tract atau saluran reproduksi. Di situ terdapat oviduct atau kita sering menyebutnya tuba fallopi ya, atau ductus atau saluran ovi itu ovarium, dan juga uterus ya, bagian yang menyalurkan antara uterus dengan ovarium namanya oviduct. Kemudian ada uterus atau rahim ya. Kemudian selanjutnya bagian yang paling depan itu namanya vagina. Nah, ini struktur eksternal ya yang tampak dari luar. Ada mons pubis atau rambut kemaluan ya. Mons pubis ini sebetulnya memiliki fungsi sebagai sistem pertahanan awal ya. Jadi kalau ada serangan bakteri, serangan berbagai macam gangguan dari luar begitu ya, mons pubis ini merupakan perlindungan awal sebetulnya. Jadi kalau mau mencukur rambut kemaluan itu sebaiknya jangan sampai habis ya, tetap disisakan sedikit
Kemudian di bawah mons pubis ini bagian ujung namanya klitoris ya, bagian ujung dan seperti ada titik seperti buah kacang ya di sini. Kemudian di bawah klitoris ini ada lubang untuk miksi ya, ada orifisium uretra eksternal OVE. Ya, jadi ini lubang untuk buang air kecil. Nah, kalian kalau mau pasang kateter jangan sampai salah pemasangan di sini ya. Kalau yang ini namanya introitus vagina atau orifisium vagina. Nah, jadi di sini ya, pasang kateternya di atas. Kemudian pada liang vagina atau introitus vagina, di sini diselimuti oleh selaput tipis yang disebut dengan himen ya. Himen ini merupakan salah satu saja, sebetulnya bukan mutlak ya, bukan mutlak sebagai indikator keperawanan ya, tetapi jika seorang perempuan sudah melakukan hubungan seks, maka himen ini akan ruptur atau akan robek seperti itu ya. Kemudian di sekelilingnya ya, ini ada semacam dinding atau jaringan ya. Ini merupakan vestibulum ya. Kemudian vestibulum ini ditutupi oleh bibir. Jadi ada dua bibir ya, bibir yang bagian dalam namanya labia minor. Kemudian bibir yang di bagian luar ini labia mayor ya. Nah, kemudian antara introitus vagina sampai ke anus ada jarak ya, ada otot yang berada di antaranya ya. Ini namanya perineum. Perineum ini merupakan lokasi yang dilakukan untuk melakukan episiotomi. Ya, episiotomi itu pemotongan pada saat perempuan sedang dalam proses persalinan. Jadi ketika misalnya dalam proses persalinan kepala janinnya itu tidak keluar ya, sulit untuk keluar, maka harus dilakukan episiotomi. Tetapi posisinya itu harus sedikit miring ya, ke sini ke samping, tidak boleh ke bawah. Kalau pemotongannya ke bawah nanti bisa mengalami robekan sampai dengan anus. Itu malah justru akan lebih sulit perbaikannya ya. Jadi ini struktur eksternal dari sistem reproduksi perempuan. Kemudian ini tampak dari samping ya. Jadi ini struktur eksternalnya di sini. Di sini ya. Kemudian organ reproduksi perempuan itu lokasinya berada di bawah traktus urinari. Jadi uterus itu letaknya di belakang beda ya. Ya, ini perbedaan himennya yang masih utuh dan yang sudah rusak ya. Ya, kemudian kita lanjut ke struktur internal. Ya, kita mulai dari liang vagina. Kemudian di sini sebelum masuk ke rahim atau uterus, ya, di liang vagina ini dibatasi oleh bagian yang disebut dengan serviks ya, atau mulut rahim. Nah, di sekeliling serviks ini ada bagian yang menebal, bentuknya seperti bibir ya. Itu disebut dengan porsio. Kemudian bagian yang paling besar ini namanya rahim atau uterus ya. Uterus ini terdiri dari 3 lapis ya. Lapisan paling luar disebut sebagai perimetrium. Kemudian lapisan tengah, lapisan otot. Ya, ini namanya myometrium. Sedangkan lapisan paling dalam ini disebut sebagai endometrium ya. Nah, endometrium ini nanti yang akan berpengaruh pada siklus menstruasi. Jadi, yang setiap bulan kalian keluarkan itu merupakan bagian dari dinding endometrium yang meluruh ya. Kemudian di bagian atas dari
Uterus ini bagian yang melengkung ya, dan kalau dilakukan pemeriksaan kehamilan ini akan teraba. Ini disebut sebagai bagian fundus uteri. Ya, fundus uteri ini berfungsi sebagai indikator usia kehamilan, karena ini nanti akan semakin meregang ya. Kalau ibu mengalami kehamilan, maka posisi fundus ini akan semakin naik ke atas, bahkan sampai ke prosesus sifoideus ya, begitu. Terus apa ya? Nah, ini bagian rahim yang lain. Rahim itu merupakan sesuatu yang memiliki rongga ya. Rongga rahim itu di tengah di sini ya. Jadi tempat di mana janin itu akan tumbuh itu berada di rongga rahim, atau istilahnya adalah kafum uteri gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk struktur internal yang lain, kita tadi mengenal adanya oviduct atau saluran reproduksi, atau istilah lainnya adalah tuba falopi ya, fallopian tube. Nah, ini untuk oviduct ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang dekat dengan kafum uteri itu lebih sempit posisinya, disebut sebagai bagian ismus ya. Kemudian bagian tuba falopi yang diameternya lebih longgar ini disebut sebagai ampula. Nah, fungsi dari ampula di sini merupakan lokasi yang paling strategis untuk terjadinya pertemuan antara sel ovum dan sel sperma. Kenapa bisa terjadi di situ? Karena bagian ampula ini secara pergerakan ya itu sebetulnya lebih tenang gitu ya. Jadi ovum lebih lebih apa ya? Dia itu tidak terlalu banyak terkena dampak peristaltik ya dari tuba falopi ini. Sedangkan kalau di sini, meskipun di sini bagiannya lebih luas, tetapi di sini banyak sekali silia-silia, ya bagian dari fimbre, di mana gerakan fimbre ini sangat-sangat aktif ya. Itu sehingga di sini ketika ada apa namanya konsepsi itu menjadi kurang stabil ya. Jadi lebih stabil itu ketika dia sudah mencapai di ampula. Nah, kemudian fimbre-fimbre ini dia memiliki fungsi untuk menangkap ovum atau sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Nah, ini ovarium. Ovarium ini fungsinya sebagai pabrik ya, pabrik dari sel telur perempuan. Jadi tempat dibuatnya sel telur perempuan itu berada di ovarium. Gitu. Oke. Jadi kurang lebihnya ini merupakan gambar bagian-bagian dari struktur internal organ reproduksi perempuan. Ya, masih ya semoga kalian bisa kembali mengingat ya. Nah, kemudian ini bagian ovarium ya. Jadi ini ada gambar ovarium, kita potong, kemudian diperbesar, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ovarium itu sebetulnya terdiri dari apa sih? Ya, di dalamnya itu ada banyak sekali vaskuler ya, banyak sekali pembuluh-pembuluh darah yang fungsinya itu memberikan nutrisi untuk proses pematangan sel telur. Nah, kemudian di dalam ovarium itu juga banyak sekali folikel-folikel kecil, di mana folikel kecil ini berfungsi untuk mengantarkan ovum supaya bisa lebih matur ya. Jadi ada primary follicle, ada athletic follicle, ada secondary follicle, dan yang terakhir folikel yang berisi sel telur yang sudah matur. Nah, folikel yang paling memiliki peran utama ya, ini namanya folikel Gravian atau kita biasa menyebutnya folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini fungsinya mengantarkan sel telur yang sudah matur, sudah siap untuk dilepaskan. Jadi kalau sudah matur, nanti ketika perempuan sudah masuk masa subur, maka dia akan melepaskan sel telurnya ya. Gitu.
Kemudian, nah di sini ini ada jaringan yang disebut sebagai corpus luteum. Corpus luteum itu sebetulnya awalnya merupakan follicle the graft, tetapi dia sudah kehilangan ovumnya. Ya, sel telurnya sudah dikeluarkan, maka dia akan membentuk jaringan yang disebut sebagai corpus luteum. Kemudian ketika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum itu akan semakin mengecil ukurannya ya. Lalu kemudian sampai dia menghilang gitu. Jadi di dalam proses pembuahan proses pematangan ovum ya, sebetulnya ini mengikuti siklus menstruasi ya. Nanti kita akan jelaskan seperti apa gambarannya di siklus menstruasi ya. Ya, kemudian ini ada struktur pelvis. Ya, kenapa pelvis itu penting? Karena panggul perempuan itu bisa digunakan sebagai penentu ya, apakah perempuan itu bisa melahirkan secara spontan atau dia harus melahirkan melalui operasi sesar gitu. Jadi pelvis ini sangat penting dan memang harus kita ketahui apa namanya ya, tulangnya ya, tulang pelvis untuk menentukan apakah bayi itu bisa melahirkan normal atau tidak. Nah, pelvis ini merupakan struktur yang berbentuk cekungan di ujung bawah tulang belakang ya. Sisi dan dinding pelvis anterior terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu ilium, ischium, dan juga tulang symphysis pubis. Kemudian bagian yang lain ada yang disebut sebagai linea terminalis atau juga disebut sebagai tepi panggul atau garis ileopektineal. Nah, ini garis ileopektineal yang merupakan posisi panggul yang sangat menentukan tadi ya, apakah bayi itu bisa lahir spontan atau tidak. Itu. Garis ileopektineal merupakan garis imajiner yang membagi dua bagian. Sisi atas disebut sebagai panggul palsu, sedangkan sisi bawah disebut sebagai panggul yang sebenarnya. Nah, kenapa disebut pelvis palsu? Karena dia hanya berfungsi untuk mensupport organ internal yang ada di bagian atas tubuh. Traktus urinari yang menopang bagian atas tubuh. Nah, kalau yang disebut panggul sebenarnya ya, sebetulnya ini dalam konteks maternitas ya. Panggul sebenarnya itu panggul yang bawah, karena ini merupakan bagian panggul yang memiliki poin penting pada saat proses melahirkan. Tuh, jadi ini gambaran tulang panggul ya, ini tulang yang kita potong bagian depannya. Terus garis ileopektineal itu yang ini bulat di sini di tengah. Nah, ini sering kita sebut sebagai pintu atas panggul. Ya, yang membedakan panggul palsu dan juga panggul sebenarnya. Ya, pintu atas panggul atau garis yang tadi linea terminalis atau ileopektineal ya, merupakan batas anatomi pintu atas panggul. Kemudian bagian belakang atau posterior itu disebut tulang promontorium dan korpus vertebra sakral 1 untuk bagian samping, linea terminalis dan linea ileopektineal ya. Bagian depan itu pinggir atas dari symphysis pubis. Ya, garis linea ileopektineal tuh yang ini ya. Untuk yang false pelvis tuh yang atas, ke atas ini. Untuk panggul yang sebenarnya yang bawah. Nah, ileopektineal ini sering disebut sebagai pintu atas panggul.
Jadi kalau nanti kalian praktikum pemeriksaan kehamilan, kita akan menentukan apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau masih di atas pintu atas panggul. Itu sebetulnya yang ini. Gitu. Nah, ini bisa menentukan apakah janin itu bisa lahir spontan atau tidak. Karena kalau misal janinnya itu terlalu besar, maka tulang pintu atas panggul itu tidak bisa dilalui oleh kepala janin. Ya, demikian juga kalau ukuran dari panggul ini terlalu sempit, terlalu kecil, maka janin juga tidak bisa masuk ke dalam sini. Itu. Jadi inilah yang memiliki makna atau poin penting dalam proses persalinan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tulang simfisis pubis. Ya, di depannya itu ada mons pubis, rambut kemaluan. Nah, di sini belakangnya ini ada simfisis pubis. Nah, simfisis pubis ini sebagai titik acuan ketika kita mau mengukur tinggi fundus uterus. Ya, fundus uterus itu akan selalu kita ukur setiap periode untuk menentukan atau untuk memperkirakan usia kehamilan ibu ya. Jadi dari sini diukur ke fundus gitu. Ya oke, jadi ini gambaran dari tulang-tulang yang membentuk struktur pelvis ya. Kemudian ini kita lihat dari bawah di mana otot-otot pelvis dia melekat di tulang pelvis ya. Nah, termasuk juga otot kemaluan ada di sini. Oke, tadi berkaitan dengan anatomi dan fisiologi ya. Semoga bisa dipahami. Kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang menstruasi. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang proses konsepsi, kalian harus paham di mana menstruasi ini terjadi ketika seorang perempuan itu sudah memasuki masa pubertas. Itu. Nah, artinya ketika perempuan sudah mengalami menstruasi, sistem reproduksinya itu sudah kembali berfungsi. Ya, makanya kita mendengar istilah pubertas itu dengan perkembangan dari sistem reproduksi sekunder gitu. Nah, perkembangan primernya kapan? Perkembangan primernya itu telah terjadi ketika sel ovum dan sel sperma dipertemukan. Jadi ketika kromosom laki-laki dan kromosom perempuan disatukan, disitulah sudah bisa kita tentukan calon janin yang akan tumbuh adalah janin laki-laki atau janin perempuan. Nah, disitulah perkembangan seksual primer itu sudah mulai terjadi gitu. Nah, akan tetapi ketika bayi itu dilahirkan sampai dengan masa usia anak-anak, fungsi dari sistem reproduksinya itu masih dorman ya, masih belum bekerja. Baru mulai bekerja kembali ketika perempuan itu mengalami menarche. Menarche itu artinya awal dari menstruasi. Nah, artinya dia sudah mulai masuk ke periode menstruasi setiap bulan gitu ya. Ya, apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan perdarahan uterus yang terjadi secara periodik ya setiap bulan. Dan periode tersebut terjadi kurang lebih 14 hari after ovulation. 14 hari setelah terjadinya ovulasi. Ovulasi itu tadi ya, setelah sel telur itu dikeluarkan dari ovarium. Nah, jadi dihitung dari situ sampai dengan 14 hari kemudian, nah itu merupakan awal mula atau hari pertama menstruasi. Nah, kemudian menstruasi ini dikontrol melalui 3 sistem ya. Ada 3 siklus yang mendasarinya. Yang pertama itu ada siklus endometrial atau endometrium.
kemudian ada siklus hipotalamik pituitari, dan juga siklus ovarium. Jadi tiga hal ini yang mengalami perputaran atau siklus ya. Kemudian rata-rata dari siklus menstruasi secara normal itu kurang lebih 28 hari. But variation are normal, atau variasi itu normal karena ada perempuan yang siklusnya mungkin 30 hari ya. Ada yang siklusnya itu 25 hari ya. Nah, variasinya itu normal. Tetapi ada siklus menstruasi yang sebetulnya itu sudah masuk dalam kategori gangguan menstruasi ya, yaitu menstruasi yang siklusnya terlalu pendek atau terlalu panjang ya. Kalau terlalu pendek itu kurang dari 25 hari. Kita biasa menyebutnya polimenore. Jadi dia terlalu maju ya mensnya. Itu. Kalau yang terlalu panjang itu lebih dari 35 hari. Namanya oligomenore. Nah, itu merupakan gangguan siklus juga. Normalnya kurang lebih 28 hari. Tetapi kalau lebih sedikit atau kurang sedikit itu tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian the first day of bleeding is designed as day one of the menstrual cycle. Artinya hari pertama menstruasi ya, secara teori ya, secara kesepakatan bersama, kesepakatan internasional itu merupakan awal dari siklus gitu. Jadi kalau kita mau menentukan kehamilan seseorang ya, kapan sih usia kehamilan itu ditentukan, itu bukan berdasarkan waktu di mana pembuahan itu terjadi. Ya, sebagai gambaran gini, misalnya ada nih pengantin baru gitu ya, pengantin baru, kemudian dia menikah di tanggal 10. Sementara di tanggal 1 si calon pengantin perempuan dia sudah mens hari 1 hari pertama di tanggal 1 hari pertama menstruasi gitu. Tanggal 10 menikah, kemudian di tanggal 10 ya terjadi hubungan seksual. Kemudian setelah itu bulan depannya ya mungkin di tanggal seharusnya tanggal 1 bulan depan si perempuan itu sudah mens. Ternyata sampai dengan 1 minggu loh kok berhenti mensnya gitu. Nah, berarti si perempuan itu sudah dinyatakan hamil gitu. Nah, tetapi pada saat itu si dokter mengatakan, nah, ini kehamilannya sudah kurang lebih 5 minggu gitu ya. Sudah 5 minggu. Padahal usia pernikahannya baru 3 minggu. Nah, akhirnya apa? Laki-laki yang tidak paham, dia akan protes. Loh, kok hamilnya sudah 5 minggu? Kamu kan nikah sama saya baru 3 minggu. Itu. Nah, akhirnya marah-marah si suaminya gitu ya. Padahal kalau secara teori usia kehamilan itu dihitung dari hari pertama menstruasi. Ya, jadi betul sudah 5 minggu. Tanggal 1-nya dia mens, kemudian dia periksa ke kandungan setelah 5 minggu kemudian, maka benar usia kehamilannya yaitu 5 minggu, bukan dihitung dari pertama kali dia melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadi ini yang cowok-cowok di sini ya, Anda beruntung ya, kalian bisa memahami bahwa konsep kehamilan itu seperti itu ya. Oke, next ya, kita lanjut. Ini tadi ya, menstruasi itu di apa namanya, diatur melalui 3 siklus ya. Jadi sudut pandang kita itu dari 3 siklus ini. Yang pertama hipotalamus pituitari atau di pusat pengaturan tubuh kita ya. Kemudian siklus ovarium. Jadi yang mengalami siklus itu di bagian ovariumnya, serta siklus endometrium, yaitu di endometriumnya. Ya, yang pertama siklus hipotalamus pituitari. Jadi kita lihat dari pusat pengaturannya ya. Nah, kita lihat
mulai dari akhir siklus menstruasi normal, berarti di hari menjelang menstruasi itu masuk ke akhir siklus ya. Pada akhir siklus menstruasi normal ya, kondisi level hormon perempuan itu mengalami penurunan. Ya, perlu Anda ketahui, hormon perempuan itu ada beberapa macam ya, diantaranya itu ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, kemudian ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, dan juga hormon LH atau luteinizing hormone. Gitu. Pada saat dia menjelang menstruasi, level hormon perempuan itu mengalami penurunan gitu. Nah, kondisi penurunan ini ya, jadi dengan adanya level estrogen dan progesteron yang rendah akan menstimulasi hipotalamus untuk mensekresikan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ya, gonad itu berarti hormon kelamin ya, kelenjar gonad, kelenjar kelamin. Dia mensekresikan GnRH. Kemudian GnRH itu menstimulus hormon perempuan yang lain, yaitu hormon follicle stimulating hormone atau FSH dan juga luteinizing hormone atau LH. Nah, kalau kita berbicara tentang follicle stimulating hormone, follicle, ya kita ingat bahwa pertumbuhan folikel tadi terjadi di ovarium. Folikel itu tadi fungsinya untuk menghantarkan ovum supaya menjadi matur gitu ya. Jadi follicle stimulating hormone ini akan memicu pertumbuhan folikel gravian atau folikel degraf, yaitu folikel yang membawa ovum yang matur. Nah, ketika folikel degraf itu sudah terbentuk, dia akan menstimulus sekresi hormon estrogen. Jadi kalau folikel degraf itu terbentuk, hormon estrogen mulai mengalami peningkatan gitu ya. Kemudian di satu sisi GnRH juga menstimulasi disekresinya luteinizing hormone oleh kelenjar anterior pituitari ya. Nah, kemudian di hormon LH ini juga hormon perempuan ya, yang mana lonjakan atau peningkatan dari sekresi hormon LH itu bisa memicu masa subur perempuan. Itu jadi di hari ke 12 itu level estrogen lebih kecil dari LH ya. Hari ke-12 dari siklus menstruasi. Ya kenapa lebih kecil dari LH? Karena folikel graviannya itu baru terbentuk gitu ya. Ya masih dalam proses pembentukan folikel degrafnya. Jadi level estrogennya menjadi lebih kecil. Kemudian selama estrogen ini levelnya masih lebih rendah, LH itu masih tetap mengalami peningkatan sampai dengan hari ke-13 dan 14. Sehingga LH itu mengawali peningkatan hormon estrogen gitu ya. Jadi duluan LH daripada estrogen. Ya, jadi lonjakan LH ini mendahului pelepasan sel telur dari folikel gravian sekitar 24 hingga 36 jam. Oke, jika pembuahan dan implantasi sel telur belum terjadi pada saat ini, maka akan diikuti regresi korpus luteum. Jadi folikel degraf yang sudah kehilangan sel telurnya tadi kan berubah menjadi korpus luteum ya. Itu, tetapi ketika tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum itu akan mengecil atau berdegenerasi. Gitu, sehingga terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen. Ya, kenapa bisa menurun? Karena korpus luteum itu memiliki peranan menghasilkan progesteron. Korpus luteum menghasilkan progesteron. Ya, dengan merosotnya korpus luteum, maka progesteronnya juga mengalami
penurunan, serta estrogen juga mengalami penurunan karena dia sudah tidak memiliki tadi apa namanya folikel gravian gitu ya. Nah terus ketika level progesteron dan estrogen menurun ya kita kembali ke siklus awal tadi ya, diikuti terjadinya menstruasi. Sekali lagi GnRH dirangsang untuk dikeluarkan. Jadi proses ini disebut sebagai siklus hipotalamus pituitari. Ya, oke, bisa dipahami? Ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita lanjut di siklus ovarium. Ya, siklus ovarium berkaitan dengan maturasi ovum yang terdiri dari 3 fase. Ya, kalau siklus hipotalamus tadi berkaitan dengan kondisi hormonalnya ya. Sementara siklus ovarium itu merupakan siklus yang terjadi di ovarium. Apa sih yang terjadi di ovarium itu? Nah, di ovarium itu terbagi menjadi 3 fase juga ya. Yang pertama fase folikel, yang kedua fase ovulasi, dan yang ketiga fase luteal. Fase folikel dimulai dari hari pertama menstruasi hingga 12 sampai dengan 14 hari terakhir. Jadi dari hari pertama mens, folikel itu sudah mulai dibentuk, sudah mulai digodok gitu ya. Selama fase ini, folikel de Graaff menjadi matang di bawah pengaruh 2 hormon hipofisis. Ya, karena tadi GnRH itu mensekresikan hormon LH dan juga hormon FSH. Maka folikel de Graaff itu akan semakin matang, semakin terbentuk ya. Folikel de Graaff yang matang akan menghasilkan estrogen. Ya, jadi tadi setelah lonjakan LH diikuti dengan lonjakan estrogen. Nah, setelah fase folikel masuk ke fase ovulasi. Fase ovulasi dimulai ketika kadar estrogen memuncak. Jadi ketika folikel de Graaff terus mengeluarkan estrogen, maka kadar estrogen menjadi lebih banyak. Ya, paling maksimal itu di fase ovulasi. Fase ovulasi berakhir dengan pelepasan oosit telur. Ya, kalau sudah memuncak estrogennya, maka telur itu dikeluarkan dari ovarium. Ini disebut fase ovulasi. Pelepasan oosit disebut ovulasi. Ada peningkatan kadar LH 12-36 jam sebelum ovulasi dan ada penurunan kadar estrogen serta peningkatan progesteron sebelum lonjakan LH gitu tadi ya, penurunan estrogen karena folikel de Graaff belum terbentuk. Kemudian setelah fase ovulasi masuk ke fase luteal, berarti pembentukan korpus luteum gitu. Setelah ovulasi berlangsung sekitar 14 hari. Selama fase ini, sel-sel folikel kosong mengalami perubahan bentuk ke dalam korpus luteum. Waktunya kurang lebih 14 hari. Korpus luteum menghasilkan progesteron tingkat tinggi bersama dengan tingkat estrogen yang rendah. Progesteronnya naik karena korpus luteumnya terbentuk, tetapi estrogennya menjadi rendah karena folikel de Graaff-nya sudah berubah menjadi korpus luteum. Jika terjadi kehamilan, korpus luteum terus melepaskan progesteron. Ya, makanya ibu hamil itu hormonnya paling banyak itu hormon progesteron. Karena apa? Korpus luteumnya itu tidak meluruh dalam bentuk menstruasi. Dia tetap dipertahankan sebagai korpus luteum kehamilan. Nah, sedangkan jika kehamilan tidak terjadi, korpus luteum merosot dan hasil penurunannya adalah progesteron pada awal menstruasi. Jadi mengalami penurunan progesteron ya. Oke, jadi tadi fase ovarium ya, ada fase folikel, yaitu pembentukan folikel menjadi folikel de Graaff. Kemudian fase ovulasi
yaitu dikeluarkannya sel telur dari folikel the graft, dan yang terakhir fase luteal, yaitu pembentukan dari folikel the graft menjadi corpus luteum. Ya, gambaran singkatnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari kondisi endometriumnya. Endometrium kita ingat ya, bagian uterus yang ada pada posisi paling dalam, lapisan paling dalam dari dinding dinding uterus begitu. Siklus endometrium berkaitan dengan perubahan endometrium rahim dalam menanggapi perubahan hormon yang terjadi selama siklus ovarium. Ya, jadi melihat seperti apa sih kondisi endometriumnya. Siklus ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase proliferatif, kemudian diikuti fase sekresi, dan juga fase menstruasi. Fase proliferatif terjadi setelah menstruasi dan berakhir dengan ovulasi. Ya, pada saat fase proliferatif di endometrium, di ovarium dia sedang dalam fase folikel gitu ya. Nah, fase proliferatif itu sebetulnya fase yang sedang dipersiapkan untuk terjadinya kehamilan. Sehingga pada fase ini endometrium itu disiapkan menjadi lebih tebal dan menjadi lebih vaskuler, lebih banyak pembuluh darah yang menuju ke situ gitu. Perubahan ini sebagai tanggapan dari peningkatan level estrogen yang diproduksi oleh folikel graft. Ya, jadi estrogen itu fungsinya untuk memperkuat jaringan, termasuk juga jaringan endometrium. Nah, dengan berakhirnya fase proliferatif, kita masuk ke fase sekresi, yaitu dimulai ketika terjadi ovulasi dan berakhir dengan timbulnya menstruasi. Ya. Selama fase ini, endometrium masih terus menebal. Hormon utama fase ini adalah progesteron yang dikeluarkan oleh corpus luteum. Jadi selama fase sekresi, sebetulnya dinding endometrium itu masih tebal gitu. Karena dia disiapkan untuk kehamilan. Jika kehamilan terjadi, endometrium terus berkembang dan mulai mengeluarkan glikogen. Jadi dindingnya itu mulai mengeluarkan glikogen supaya semakin memperkuat dinding endometrium gitu. Tetapi jika kehamilan tidak terjadi, korpus luteum itu sudah mulai berdegenerasi atau sel-selnya sudah banyak yang mati. Gitu ya. Akhirnya ukurannya menjadi mengecil dan jaringan endometrium dia mulai merosot atau berdegenerasi, mulai harus dikeluarkan. Nah, jika sudah seperti itu, kita masuk ke fase menstruasi. Pada fase menstruasi, lapisan endometrium superficial dan media itu dilepaskan. Jadi yang keluar setiap bulan itu bersama dengan darah menstruasi itu merupakan lapisan endometrium bagian superficial, ya, yang meluruh, yang sudah berdegenerasi. Karena sudah banyak sel-sel yang mati, maka harus dikeluarkan gitu bersama dengan darah menstruasi ya. Nah, tetapi tidak semua lapisan endometrium itu dikeluarkan ya. Hanya bagian superficialnya saja. Sedangkan lapisan basal profunda endometrium itu tetap dipertahankan karena nanti di siklus berikutnya endometrium juga akan kembali menebal. Jadi tidak dihabiskan sampai ke lapisan myometrium itu tidak, hanya bagian superficialnya saja. Kemudian endometrium yang lepas bersama dengan cairan jaringan dan darah membentuk koagulum di dalam uterus. Koagulum ini segera dicairkan oleh fibrinolysin dan cairan yang tidak berkoagulasi yang dikeluarkan melalui serviks dengan kontraksi uterus. Ya, kenapa kalau lagi menstruasi itu perutnya suka kram, suka sakit gitu ya. Itu sebabnya karena ada kontraksi uterus yang tujuannya untuk mengeluarkan endometrium yang sudah rusak tadi. Ya, jadi tadi siklus menstruasi ya.
Kemudian ini gambaran hormon yang mengalami siklus ya. Jadi kapan hormon ini naik, kapan level hormon ini turun, itu bisa kita lihat. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Berdasarkan penjelasan yang tadi. Jadi nanti silakan kalian cermati lagi perubahan hormon ini ya. Selanjutnya kita lihat di sini pengaruh hormon dalam oogenesis atau dalam pembentukan ovum ya. Sebetulnya ini rangkuman yang tadi sebagai tambahan saja ya. Hormon FSH berarti dia merangsang pertumbuhan folikel di dalam ovarium, di sekeliling ovum. Kemudian follicle growth dia fungsinya menghasilkan estrogen. Kemudian hormon estrogen dia merangsang kelenjar hipofisis untuk mensekresikan LH. Tetapi LH itu juga dirangsang oleh oleh GnRH ya. Kemudian LH merangsang terjadinya ovulasi dan juga terbentuknya korpus luteum. Sedangkan hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Kemudian ini cara menentukan masa subur. Ya, masa subur yaitu masa di mana sel telur sedang dikeluarkan, yaitu dihitung dari hari pertama menstruasi ditambah 12 hari. Ya, mulai dari situ, kemudian berlangsung kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Itu merupakan masa subur. Kemudian pemeriksaan suhu basal ditandai dengan kenaikan suhu tubuh sebesar 0,5 derajat. Ya, makanya kalau perempuan kalau lagi masa subur itu tubuhnya lebih hangat dibandingkan dengan masa atau periode yang lain. Kenapa begitu? Karena ada metabolisme, peningkatan metabolisme, kemudian ada kadar hormonal yang juga mengalami peningkatan, gitu ya. Kemudian keinginan seks meningkat, kemungkinan terasa nyeri pada saat pelepasan sel telur. Oke, kemudian kita akan masuk ke proses tentang konsepsi dan perkembangan prenatal. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan anatomi fisiologi ataupun menstruasi. Ada pertanyaan nggak? Belum ada pertanyaan? Ya, bisa kita lanjutkan? Bisa, Ibu. Bisa, Oke. Ibu. Ya, sebelum kita membahas tentang konsepsi ya, ini nice to know ya, pembentukan gametogenesis. Jadi sel gamet atau sel kelamin dari manusia itu ada 2 ya. Kalau laki-laki itu disebut sperma, kalau perempuan disebut ovum. Ya, ya tolong ini mic-nya ya, dimatikan dulu mic-nya. Ya, jadi kalau pada laki-laki disebut sperma, perempuan ovum. Perkembangan seksual dimulai pada saat pembuahan ketika seks genetik ditentukan oleh penyatuan sel telur dan juga sel sperma atau tadi perkembangan seksual primer ya. Selama kanak-kanak organ seks tidak aktif dan kemudian menjadi aktif selama masa pubertas atau perkembangan seks sekunder. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gamet jantan disebut spermatozoa yang dihasilkan oleh testis, sedangkan gamet betina disebut sebagai ovum yang dihasilkan oleh ovarium. Disebut sebagai spermatogenesis dan oogenesis. Jadi sperma itu dibentuk ya, ovum juga dibentuk. Itu namanya spermatogenesis dan oogenesis.
Nah, bagaimana keduanya bisa terbentuk? Ya, keduanya terbentuk itu melalui pembelahan sel. Pembelahan sel ini terjadi secara meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan jumlah kromosom separuh dari sel yang sebelumnya. Sel yang dihasilkan melalui pembelahan meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Ya, ini spermatogenesis. Gambarannya seperti ini. Jadi ini sel kecambah ya. Kemudian ini sel spermatosit, calon sperma. Nah, kemudian dia melalui pembelahan meiosis 2 tahap. First meiosis, dia menghasilkan sel kromosom separuh dari sebelumnya, tetapi jumlah kromosomnya masih multiple. Sedangkan di pembelahan meiosis yang kedua, dia menghasilkan hanya 1 kromosom seks, separuhnya. Ya, di pembelahan meiosis yang kedua akan menghasilkan spermatid. Spermatid ini calon-calon sperma, di mana jumlah kromosom seks itu hanya ada 1. Dia bisa membawa kromosom X, bisa membawa kromosom Y kalau laki-laki, sedangkan perempuan hanya membawa kromosom X saja ya. Nah, ini oogenesis, pembentukan ovum ya dari sel kecambah, kemudian dia berubah menjadi oosit primer, calon ovum primer gitu ya. Membelah lagi secara meiosis, yang pertama menghasilkan jumlah kromosom separuh dari yang sebelumnya. Nah, tetapi pembelahan yang lain itu menghasilkan badan polar, berbeda dengan spermatosit tadi. Ya, kalau sperma, pembelahannya itu separuhnya dan masing-masing membawa kromosom seks. Tapi kalau perempuan ini hanya sebagai badan polar ya. Yang membawa kromosom seks itu hanya ada 1. Nah, ini juga kembali membelah secara meiosis, menghasilkan 1 calon ovum. Tuh. Ini urutan proses oogenesis ya. Kemudian ini perbedaannya, spermatogenesis dan juga oogenesis. Ya, spermatogenesis itu terjadi seumur hidup ya. Jadi sampai kakek-kakek pun masih menghasilkan sperma. Sementara kalau pada perempuan, ovum itu sudah ditentukan dari lahir. Calon ovumnya itu sudah ada dari bayi perempuan itu terbentuk. Ya, kurang lebih itu ada sejak lahir sudah berisi 500.000 sampai dengan 1 juta oosit primer. Tetapi perempuan itu melepaskan 1 per 1 ovum yang sudah matang. Sampai si ovum itu sudah habis terreduksi, ya, perempuan sudah tidak menstruasi lagi. Periode itu disebut sebagai menopause. Ya, kemudian tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih pembentukan sel sperma dan sel ovum. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang konsepsi, kalian harus memahami juga ya, bagaimana sih hubungan seks itu bisa terjadi. Gitu. Nah, hubungan seks antara laki-laki dan perempuan itu bisa terjadi karena adanya respon seksual. Respon seksual itu terjadi secara alami, secara naluri ya. Makanya kalau laki-laki dan perempuan ada ketertarikan, itu secara otomatis ketika dia berdekatan, maka respon seksual ini akan muncul. Itu ya, ada istilahnya. Kalau orang pacaran berduaan, yang ketiganya itu setan. Nah, sebetulnya itu merupakan naluri alami dari respon seksual. Ya, maka dari itu ketika belum halal ya, sebaiknya laki-laki dan perempuan itu menghindari munculnya respon seksual ini. Itu ya, untuk adik-adik mahasiswa yang masih belum menikah. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat gambaran dari respon seksual itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah fase perangsangan atau excitement fase. Nah, ciri-cirinya
timbul hasrat dan rangsangan, kemudian aliran darah menuju ke organ intim itu mengalami peningkatan. Ya, maka dari itu laki-laki yang dia mengalami excitement fase akan mengalami ereksi, ya. Sementara pada perempuan dia akan mengeluarkan cairan lubrikasi. Kemudian ciri-ciri yang lain, denyut jantung mulai mengalami peningkatan, ya. Nafas juga mengalami peningkatan. Jadi ini ciri-ciri tahapan excitement. Nah, jika tahapan ini berlanjut, maka masuk ke fase plateau. Ya, fase plateau itu terdiri dari rangsangan yang makin tinggi dan stabil. Ya, jadi ini sudah masuk ke proses intercourse, ya. Kemudian terjadi ketegangan otot semakin meningkat, perubahan fisik mencapai tingkat maksimal sebelum terjadinya klimaks. Nah, setelah mencapai masa klimaks, ini disebut sebagai fase orgasme, yaitu puncak ketegangan seksual dan juga puncak kenikmatan. Nah, ciri-cirinya terjadi kontraksi otot secara otomatis pada area panggul, kemudian terjadi pelepasan ketegangan tubuh secara mendadak. Jadi pada fase plateau itu tubuh kan mengalami ketegangan, ya. Nah, ketegangan maksimal itu terjadi pada fase orgasmik. Nah, pada saat itu ketegangan itu diriliskan dengan dikeluarkannya cairan ejakulasi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, setelah memasuki fase orgasmik, diikuti selanjutnya yaitu fase resolusi. Ya, di mana tubuh kembali rileks secara perlahan, kemudian aliran darah dan detak jantung kembali normal. Pada pria, dia memasuki masa pemulihan atau refractory period. Di masa refractory ini, rangsangan seksual itu sudah tidak lagi berpengaruh terhadap respon laki-laki. Sementara pada perempuan itu tidak memiliki periode refraktori. Makanya kalau perempuan setelah mencapai fase orgasmik, dia masih bisa berada di fase yang sebelumnya, di fase plateau gitu. Bahkan mungkin sampai mengalami multiple orgasme, ya. Karena perempuan tidak memiliki periode refraktori. Ya, berbeda dengan laki-laki. Oke, tadi nice to know sedikit banyak tentang respon seksual, ya. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan ke konsepsi sampai dengan proses perkembangan janin. Konsepsi dikenal sebagai pembuahan dan terjadi ketika nukleus sperma menyumbangkan nukleus oosit. Fertilisasi biasanya terjadi di sepertiga bagian luar dari tuba falopi atau biasa sebut sebagai ampula, ya. Kemudian oosit yang dibuahi disebut zigot yang mengandung jumlah kromosom diploid jumlah 46 kromosom. Nah, proses konsepsi itu bisa kita lihat di video YouTube ini. Nah, karena waktu kita terbatas, maka nanti silahkan kalian menonton video ini. Kemudian nanti di akhir ada tugas untuk menjelaskan proses konsepsi yang ada di video yang sudah kalian putar, begitu ya. Jadi nanti silahkan dilihat videonya. Tidak akan saya putar sekarang. Nah, ini secara garis besar gambaran proses pembuahan. Pembuahan itu terjadi ketika inti dari sperma bertemu dengan inti ovum. Tetapi sebelum terjadi pertemuan antara kedua inti tersebut, ya, sperma itu sudah melalui perjalanannya, ya, mulai dari ejakulasi sampai dia bertemu dengan si ovum gitu. Nah,
sebelum masuk ke inti ovum ya, lapisan ovum itu ada terdiri dari beberapa lapis. Yang pertama itu ada lapisan corona radiata, tuh lapisan yang ada di luar. Kemudian ada zona pellucida. Kemudian lapisan yang ketiga ini disebut sebagai membran plasma, di mana ketika ada satu sperma saja yang berhasil memasuki membran plasma, maka sperma-sperma yang lain itu tidak bisa memasukinya karena dinding membran plasma ini menjadi keras, ya, sehingga sperma yang lain itu tidak bisa masuk. Ya, kenapa bisa dari beribu-ribu sperma kok hanya satu yang membuahi inti ovum? Karena tadi ya, ovum itu setia hanya untuk satu pasangan saja, satu sperma yang diperbolehkan masuk, gitu ya. Nah, kemudian dia berenang melalui cairan sitoplasma yang ada di ovum sampai menemui inti dari ovum, gitu ya. Nah, ini gambarannya setelah sperma melewati zona pellucida dan seterusnya. Nah, ketika sudah menyatu, hasil penyatuan dua inti tadi akan membentuk sel yang disebut sebagai zigot yang terdiri dari 46 kromosom tadi. Nah, dia terdiri dari acuan genetik laki-laki dan juga acuan genetik pria. Ya, karena tadi kepala sperma itu hanya membawa satu kromosom seks. Jadi kalau dia membawa kromosom X, maka janin yang akan terbentuk adalah janin perempuan. Sedangkan kalau dia membawa kromosom Y, maka janin yang akan terbentuk adalah bayi laki-laki. Nah, setelah terjadi penyatuan dua inti sel gamet tadi, ya, masuk ke perkembangan selanjutnya, yaitu periode pre-embrionik. Pre itu sebelum, embrio itu embrionik itu embrio. Jadi sebelum terbentuk embrio, ya, kurang lebih terjadi selama 2 minggu setelah proses konsepsi. Nah, setelah 2 minggu, pada 2 minggu ini yang terjadi itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah pembelahan sel awal, kemudian diikuti fase morula, fase blastula, dan diakhiri dengan fase implantasi atau nidasi. Pada fase embrionik ya, dalam beberapa jam setelah pembuahan, mulailah pembelahan zigot selama 3 hari. Jadi zigot itu kan tadi menyatu ya. Nah, zigot tadi mengalami pembelahan secara terus-menerus, kurang lebih 3 hari. Pembelahan sel yang terjadi secara terus-menerus akan membentuk sel yang menyerupai buah anggur. Nah, ini disebut sebagai stadium morula. Kemudian morula ini terus digerakkan ya ke arah rongga rahim, ke arah kavum uteri, ya, melalui tuba falopi tentunya. Ya, digerakkan dengan rambut getar atau silia dan dibantu dengan kontraksi dari tuba falopi. Hasil konsepsi tuba setelah sampai kavum uteri itu sudah mencapai pada tingkat blastula. Jadi stadium morula itu perjalanan si zigot sampai ke rongga uterus atau kavum uteri. Nah, setelah sampai di kavum uteri, dia sudah berubah menjadi blastula. Ya, morula itu yang tadi ya, pembelahan secara terus-menerus. Sedangkan blastula itu merupakan pembentukan lanjutan dari morula, di mana ditandai ada suatu perubahan sel dalam mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Ya, ini morula tadi, sel yang membelah terus-menerus. Sedangkan blastula itu yang ini,
ya, jadi dia sudah melekuk ya, dia hanya mengalami pembelahan di satu sisi saja. Itu ini blastula. Nah, sementara di dalam blastula itu ada bagian kosong tetapi diisi dengan cairan, namanya blastosel. Nah, bentuk lanjutan dari blastula itu disebut sebagai gastrula. Itu proses pembentukan lanjutan dari blastula di mana pelekukannya itu sudah nampak nyata dan jelas serta memiliki lapisan calon dinding tubuh embrio gitu. Nah, setelah tahap preembrionik dilanjutkan dengan tahap organogenesis, yaitu proses terbentuknya organ-organ pada tubuh manusia. Imbas embrionik yaitu suatu pengaruh dari adanya dua lapisan dinding tubuh embrio dalam proses pembentukan organ sampai dengan dia terbentuk secara sempurna ya. Nah, ini zigot, kemudian pembelahan awal, kemudian stadium morula, ini blastula, kemudian ini gastrula. Nah, gastrula ini sudah mulai terbentuk lapisan calon embrio ya. Nah, kita kembali lagi ke fase preembrionik. Fase preembrionik itu berakhir dengan adanya implantasi atau nidasi. Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam dinding endometrium. Nah, bagaimana nidasi itu bisa terjadi? Jadi pada blastula ya itu diselubungi oleh sel yang disebut dengan trofoblast, di mana trofoblast itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan jaringan endometrium. Itu. Nah, di dalam endometrium kehamilan dia sudah terbentuk glikogen ya. Glikogen ini mudah dihancurkan oleh trofoblast. Bagian dari blastula yang terisi banyak sel itu disebut sebagai inner cell mass. Bagian inner cell mass ini yang mudah masuk ke dalam dinding endometrium tadi atau dalam kehamilan itu terbentuk jaringan desidua ya. Sedangkan bagian yang kosong dan berisi cairan sitoplasma tadi itu nantinya akan membentuk bagian yang lain dari plasenta ya. Nah, kemudian pada saat nidasi terkadang terjadi sedikit luka pada desidua ya. Luka itu akan memunculkan tanda-tanda kehamilan awal, yaitu disebut sebagai tanda Hartmann. Sering sekali tanda Hartmann itu dikira menstruasi. Wah, kok keluar flek-flek merah nih? Kok maju banget mensnya? Biasanya sebulan, ini kok maju 2 minggu. Nah, hati-hati, jangan-jangan itu merupakan tanda kehamilan awal yang disebabkan karena hasil konsepsi itu baru saja tertanam di dinding rahim gitu ya. Bila nidasi ini terjadi, dimulailah diferensiasi sel blastula. Sel yang lebih kecil terletak dengan ruang eksoselema membentuk entoderma dan ioksak, sedangkan sel yang tumbuh besar menjadi entoderma dan membentuk ruang amnion. Ya, ini implantasi ya. Nah, setelah berakhirnya implantasi, kita masuk ke tahap proses embrionik atau periode embrionik. Dimulai dari minggu kedua sampai minggu ke-8, itu tahapan embrio, pembentukan embrio ya. Jadi kalau kita cermati kembali ya, mulai dari melakukan hubungan seks, kemudian terjadi konsepsi. Nah, selama 2 minggu itu masih dalam fase preembrionik.
ya, dari pembelahan awal sampai terbentuknya blastula, kemudian tertanam di dinding rahim. Nah, setelah tertanam di dinding rahim, kita masuk ke tahap pembentukan embrio, kurang lebih selama 8 minggu. Ya, diawali dengan penyelesaian implantasi. Kemudian yang terjadi pertama adalah pembentukan lapisan germ atau organ mayor yang terdiri dari 3 lapis, yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Kemudian pembentukan membran janin dan juga pembentukan plasenta. Ini organ mayor. Organ mayor itu calon janinnya, ya, calon organ mayor. Nah, kalau pada masa embrionik, awal mulanya itu dibagi menjadi 3 lapis. Lapisan luar yaitu ektoderma, dia akan menjadi calon kulit, calon sistem persyarafan, calon organ perabaan gitu ya. Kemudian untuk lapisan tengah yaitu dia akan menjadi calon otot atau sistem muskuloskeletal, kemudian sistem sirkulasi dan juga genitourinary. Sedangkan lapisan dalam atau endoderma dia akan menjadi calon-calon organ vital ya, seperti organ pernafasan, traktus urinari dan juga sistem tubuh yang lain. Ya, sebagai gambarannya seperti ini. Jadi ini tadi blastula yang sudah tertanam ya. Nah, ini inner cell mass-nya dia akan membentuk plasenta. Kemudian ini akan membentuk tali pusat. Nah, sedangkan ini merupakan organ mayor, calon janinnya yang terdiri dari 3 lapis tadi, ektoderma, mesoderma, dan juga endoderma ya. Nah, ini dia yang sudah terlihat aslinya ya, ini foto asli. Ini organ mayor, kelihatan ya lapisannya ya. Ini lapisan ektoderma, ini mesoderma, dan ini endoderma. Kemudian ini perkembangan prenatal, saya rangkum menjadi 3 trimester ya, meskipun sebetulnya perkembangan prenatal itu bisa kita lihat dari minggu ke minggu ya. Kita rangkum menjadi tiga perkembangan. Untuk trimester 1 yaitu minggu ke-0 sampai minggu ke-12. Perkembangan yang sedang optimal itu pada fungsi-fungsi penting ya, seperti otak, jantung, paru-paru itu mulai berkembang dari trimester pertama. Sementara masuk ke trimester kedua, pusat perkembangan dari janin adalah anggota tubuh, ya seperti tangan dan kaki, dan juga jari-jari. Sementara kalau sudah masuk trimester 3, janin itu sudah tumbuh dengan lengkap, ya perkembangan organnya itu sudah lengkap, tinggal dimaturkan saja. Tetapi ketika dalam usia 25 minggu ini janin terpaksa harus dilahirkan, sebetulnya dia sudah bisa hidup di luar kandungan. Ya, kemampuan fetus yang sudah bisa dilahirkan dan mampu untuk hidup di luar kandungan itu disebut sebagai usia viable, kurang lebih di atas 20 minggu. Itu namanya usia viable. Ya, jadi di mana janin dianggap sudah mampu untuk hidup di luar kandungan. Nah, jadi tadi perkembangan embrio sampai menjadi janin ya. Jadi kalau kita masih dalam usia 8 minggu dari implantasi, kita masih menyebutnya embrio. Tapi kalau sudah lebih dari 8 minggu sejak embrio terbentuk, kita bisa menyebutnya janin gitu ya. Kemudian ini perkembangan plasenta. Ini merupakan bagian dari hasil konsepsi yang juga perlu kita perhatikan juga ya. Jadi tadi plasenta itu melekat pada dinding
rahim ya, melekat pada endometrium. Tetapi endometrium itu di dalam kehamilan dia berubah menjadi sel yang disebut sebagai desi-2 gitu ya. Desi-2 merupakan mukosa yang terbentuk dengan adanya kehamilan. Nah, desi-2 ini terdiri dari desi-2 basalis, desi-2 kapsularis, dan juga desi-2 vera. Desi-2 basalis terletak di antara hasil konsepsi dan juga dinding rahim, di mana plasenta terbentuk. Itu berada di desi-2 basalis. Kemudian desi-2 kapsularis meliputi hasil konsepsi ke arah rongga rahim yang lama-kelamaan bersatu dan membentuk desi-2 vera. Sementara desi-2 vera merupakan lapisan bagian dinding rahim yang lainnya. Oke, ini gambaran dari desi-2 ya. Desi-2 ini terbentuk karena kehamilan. Desi-2 basalis ini merupakan tempat melekatnya plasenta. Desi-2 kapsularis ini merupakan desi-2 pembungkus ya, kapsul yang membungkus hasil konsepsi. Kemudian ini desi-2 parietalis merupakan bagian dari dinding rahim yang lainnya yang lama-kelamaan akan menyatu dengan desi-2 kapsularis karena ini semakin membesar gitu ya. Nah, penyatuan antara desi-2 kapsularis dengan desi-2 parietalis itu disebut sebagai desi-2 vera. Kemudian plasenta itu memiliki hormon ya, diantaranya hormon HCG, estrogen, progesteron, kemudian hormon human chorionic somatomamotropin dan juga hormon relaksin. Nah, hormon HCG ini dia fungsinya sebagai indikator kehamilan karena hanya dimiliki oleh plasenta. Jadi kalau ada perempuan melakukan tes kehamilan atau tes pack menggunakan urin, kenapa garisnya bisa ada 2? Karena ada hormon HCG di dalam urinnya yang hanya dimiliki oleh ibu hamil. Itu karena dia berada di plasenta ya. Jadi itu, dan ini fungsinya ya, fungsi dari masing-masing hormon. Kemudian plasenta itu lebarnya itu kayak piring bentuknya ya. Tetapi di situ berisi daging yang bersegmen-segmen yang mengelilinginya. Beratnya kurang lebih 500 sampai dengan 600 gram. Nah, plasenta itu biasanya akan melekat di bagian korpus uteri, depan dan belakang fundus. Ya, bagian rongga rahim di bagian depan dan belakang fundus. Kemudian ini bagian plasenta. Jadi plasenta itu kan ada yang melekat ke dinding, ada yang dihubungkan dengan tali pusat dan dia masuk ke pusat janin, pusarnya janin atau umbilikus ya. Nah, bagian yang mengarah ke janin itu disebut sebagai bagian fetal, bagian janin atau fetal portion. Sedangkan bagian yang melekat pada dinding rahim ibu disebut sebagai bagian maternal atau maternal portion. Nah, bagian janin itu terdiri dari korion dan juga vili. Nah, vili-vili ini berisi pembuluh-pembuluh darah ya. Di situ juga ada ruang interfiliar yang fungsinya menyebarkan darah arteri dari ibunya. Sementara bagian yang lain itu tali pusat ya. Tali pusat itu dia berinsersi atau masuk ke bagian pusar gitu ya. Kemudian bagian maternal portion terdiri dari desi-2 compacta yang membentuk beberapa lobus atau kotiledon. Jadi yang saya tadi bilang, jadi kayak daging-daging mengelilingi itu plasenta tadi ya. Kemudian desi-2 basalis pada plasenta matang membentuk lempeng korionik dan di mana sirkulasi uteroplasental itu berjalan ke ruang interfili. Jadi sebenarnya peredaran darah ibu dan janin itu
terpisah. Ibaratnya pembuluh darah yang dari ibu mau berpindah ke janin, itu gerbangnya itu ada di plasenta yang melekat tadi. Perpindahan darahnya itu ada di pintu gerbang tadi, gitu ya. Kemudian darah-darah tersebut dialirkan melalui tali pusat. Nah, tali pusat itu terdiri dari 2 pembuluh darah arteri dan juga 1 pembuluh darah vena. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Ini pembuluh darah ibunya, pembuluh darah ibu yang membawa oksigen ya, dia memasukkan darah ke sini, ke ruang-ruang interfiliar. Kemudian ditangkap oleh vili-vili yang ada pada plasenta. Kemudian dia mengalirkan ke vena. Ya, darah-darah dari ibu, dari arteri ibu dialirkan ke janin melalui pembuluh-pembuluh vena janin. Gitu. Jadi antara janin dan ibu itu sistemnya berbeda ya. Kalau darah arteri dari ibu dia membawa darah bersih. Tetapi kalau pembuluh darah vena pada janin dia mengangkut darah bersih dari pembuluh darah arteri yang diberikan dari ibunya. Jadi yang membawa darah bersih pada janin itu malah justru pembuluh darah vena. Beda dengan orang dewasa ya. Orang dewasa membawa darah bersih melalui pembuluh darah arteri gitu. Terus fungsi plasenta ya, di sini ada nutrisasi, respirasi, ekskresi ya. Nutrisasi artinya membawa makanan melalui darah. Respirasi berarti dia membawa oksigen dari ibu dan mengeluarkan CO2 dari janin. Kemudian ekskresi untuk pembuangan sampah metabolisme dari janin. Kemudian imunisasi ya sebagai penyalur antibodi ya ke dalam tubuh janin. Sementara pertahanan ya, fungsi pertahanan ini juga menyaring obat-obatan yang membahayakan janin ataupun kuman-kuman yang bisa membahayakan janin. Kemudian ini sirkulasi uteroplasental ya, uteroplasental ini salah ketik saya ya. Sirkulasi tali pusat terdiri dari pembuluh darah yang berkelok-kelok dan menimbulkan tonjolan-tonjolan membentuk simpul palsu. Jadi tali pusat itu berisi tonjolan-tonjolan, sebetulnya itu pembuluh-pembuluh darah ya. Kemudian darah dari pusat pembuluh darahnya berjalan melalui korion, kemudian masuk ke vili. Kemudian dia keluar ke aliran darah ibunya. Nah, sementara darah dari ibu dia memancar ke ruang intervili, kemudian ditangkap oleh vili, kemudian masuk ke pembuluh darah vena yang ada di dasar plasenta. Ya, kita lihat gambar ini dulu ya. Ini pembuluh darah arteri dari ibunya, kemudian masuk ke ruang interfiliar, ditangkap oleh vili-vili, kemudian dihantarkan ke vena umbilicalis. Nah, di sini tadi ya venanya itu ada 1, arterinya ada 2. Vena dia membawa darah dari ibu menuju ke janin, sementara arteri dia membawa darah kotor dari janin untuk dikeluarkan ke korion, kemudian dikeluarkan ke pembuluh darah vena yang ada di ibunya gitu. Kemudian ini sistem sirkulasi darah pada fetus ya. Jadi ada beberapa sistem yang hanya ada pada fetus, tetapi pada saat bayi itu lahir atau dewasa, sistem ini sudah tidak ada lagi. Ya, yang pertama ada foramen oval atau lubang intrakardiak, kemudian ada ductus arteriosus botali, kemudian ada arteri umbilicalis lateralis,
dan juga ductus venosus aranti. Oke, nah ini perjalanan darahnya ya, perjalanan sirkulasinya. Darah dari plasenta dialirkan melalui vena umbilicalis. Jadi ini darah yang kaya oksigen yang dialirkan dari ibunya. Ya. Kemudian dari vena umbilicalis dia mengalir menuju ductus venosus aranti dan juga hati atau vena hepatica. Jadi dia ada di bagian bawah, dialirkan ke sana. Kemudian dari vena hepatica naik ke atas masuk ke vena cava inferior. Nah, kita tahu ya, vena cava inferior ini dia merupakan pembuluh darah besar yang langsung tertuju ke jantung. Dari vena cava inferior darah masuk ke atrium kanan dari jantung janin. Nah, kemudian dari jantung janin sebelah kanan, dari atrium kanan, melalui foramen oval, ya, darah langsung dialirkan ke atrium kiri. Ya, kalau pada orang dewasa kan dari atrium kanan turun dulu ke ventrikel kanan gitu kan. Sementara pada janin, darah dari atrium kanan itu dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Nah, dari foramen oval masuk ke ventrikel ke atrium kiri, kemudian turun ke ventrikel kiri, kemudian dikeluarkan ke aorta. Gitu. Nah, tetapi sebagian darah yang lain dia juga masuk ke atrium kanan dari atrium kanan, kemudian dia turun ke ventrikel kanan seperti orang dewasa. Ya, dari atrium kanan dia turun ke ventrikel kanan. Kemudian dilanjutkan ke arteri pulmonalis, naik ke paru-paru melalui ductus arteriosus botali. Kemudian dari situ darah menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Jadi urutannya dari atrium kanan, kemudian ventrikel kanan, kemudian naik ke arteri pulmonalis. Sebelum naik ke arteri pulmonalis, dia melalui ductus arteriosus botali. Kemudian turun melalui vena pulmonalis, kemudian masuk ke atrium kiri. Nah, selanjutnya dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri dan juga sama dikeluarkannya melalui aorta, bermuara di aorta, kemudian mengalir ke arteri hipogastrika atau seluruh tubuh. Kemudian darah sebagian lagi mengalir ke arteri umbilicalis dan dikeluarkan ke darah ibu melalui plasenta. Jadi kurang lebihnya seperti ini sistem sirkulasi pada janin ya. Jadi intinya darah dari vena ya, dia masih membawa darah bersih. Kenapa dari atrium kanan kok langsung dimasukkan ke atrium kiri? Karena atrium kiri juga membutuhkan oksigen, membutuhkan darah yang kaya oksigen kan gitu. Jadi ada foramen oval di sini. Gitu. Kenapa sebagian darah juga diturunkan ke ventrikel kiri lalu dia naik ke paru-paru? Karena paru-paru juga membutuhkan oksigen. Itu sehingga sistem tubuh, sistem sirkulasi pada janin itu dibuat sedemikian rupa supaya seluruh bagian itu mendapatkan aliran oksigen gitu ya. Sementara pada kalau pada orang dewasa darah yang mengalir dari jantung dia membawa oksigen ke seluruh tubuh gitu kan. Tetapi kalau pada janin darah arteri ya itu mengalir dari seluruh tubuh kemudian dialirkan kembali ke arteri umbilicalis, dia sudah membawa CO2, sudah membawa zat-zat sampah, kemudian dialirkan kembali ke
pembuluh darah vena dari ibunya. Jadi pembuluh darah vena orang dewasa memang membawa oksigen dan juga zat sampah. Gitu ya. Jadi pas sekali ini jam 9.15, 9.14 ya, silahkan ini boleh di screenshot atau mau difoto, ini tugasnya nanti silahkan boleh mulai dikerjakan, tulis tangan saja tetapi tidak boleh menggunakan AI ya. Silakan jelaskan kembali proses menstruasi, siklus menstruasi, dan juga proses konsepsi berdasarkan video yang sudah Anda lihat. Dan terakhir, jelaskan kembali tentang perbedaan sirkulasi darah sebelum dan sesudah bayi lahir sesuai dengan